Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi anak-anak di channel Miss Debbie. Miss Debbie atau Kak Debbie? Ya bebas deh ya. Karena kalau di sekolah Miss dipanggil Miss, kalau di bimbel, di tempat bimbel, Miss dipanggilnya Kakak. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif itu? Ya. Kalimat efektif, sebelum ke pengertiannya, Miss mau menyampaikan bahwa kalimat efektif ini akan sangat kalian butuhkan materinya, bukan hanya di jenjang SMP saja, tapi di jenjang SMA, kemudian di kuliah, bahkan sampai nanti ketika kalian sudah menjalani profesi-profesi kalian di masa depan, kalian sangat membutuhkan kalimat efektif. Nah, kenapa? Karena ketika kalian berbicara pada orang lain, ataupun ketika kalian menulis sesuatu, kalian membutuhkan bahasa, ya, membutuhkan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Itu yang disebut dengan kalimat efektif sebenarnya. Pengertian singkatnya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini Miss punya dua kolom. Ada kolom A dan kolom B. Kolom A dan kolom B. Kolom B ya. Nah, perhatikan kalimat pertama pada kolom A. Saya tidak suka mangga dan jeruk. Saya tidak suka mangga dan jeruk. Kemudian di kolom B, perhatikan. Saya tidak suka mangga dan saya tidak suka jeruk. Di sini ada penggunaan kata saya tidak sukanya dua kali ya. Nah, menurut kalian dari dua kolom ini, manakah yang lebih mudah dipahami? Mana yang lebih mudah dimengerti? Kolom A, ya betul. Kalau kalian menjawab kolom A, betul ya. Di kolom A. Kenapa? Karena perhatikan, dia lebih simpel, nak. Saya tidak suka mangga dan jeruk. Simpel dan mudah dipahami. Oh, maknanya ya dia tidak suka mangga dan jeruk. Tapi coba perhatikan. Saya tidak suka mangga dan saya tidak suka jeruk. Itu udah mah pegel kalau kita ngomong ya. Berulang kali mengucapkan saya tidak sukanya. Kemudian maknanya sebenarnya sama, tapi dia terlalu boros menggunakan kata saya tidak sukanya. Ya, sehingga agak sulit dipahami. Oke. Ya. Jadi ini tidak mudah dimengerti. Kemudian, yang kalimat kedua. Para siswa sedang mendengarkan ceramah. Para siswa sedang mendengarkan ceramah. Kemudian perhatikan yang di kolom B. Para siswa-siswa sedang mendengarkan ceramah. Nah, di sini ada kalimat para siswa-siswa, sedangkan di sini hanya para siswa. Perhatikan, manakah yang lebih enak didengar, lebih mudah dipahami, dan lebih dimengerti maksudnya? Yap, yang lagi-lagi yang kolom A. Kenapa? Karena lihat di kolom B, ini sudah menggunakan kata para ya. Kata para itu kan bermakna jamak ya. Maknanya tuh banyak, bukan hanya satu orang gitu. Nah, kemudian juga siswa-siswa juga seperti itu. Siswa-siswa berarti ada siswa yang banyak gitu ya. Para itu kan jamak, misalnya para ibu berarti ibu-ibu, para bapak berarti bapak-bapak. Kemudian kalau para siswa-siswa sudah para, sudah banyak ditambah banyak, jamak ditambah banyak. Nah, itu kurang efektif tuh ya. Kenapa? Karena boros ya, menggunakan katanya boros. Sama seperti misalnya sangat cantik gitu. Sangat cantik sekali ya. Sudah kata sangat, kemudian ada sekali ya, sangat plus sekali. Dia sangat pintar sekali. Nah, itu boros ya. Tidak perlu menggunakan kata sekali lagi, atau tidak perlu menggunakan sangat, cukup dia pintar sekali, dia cantik sekali, dia sangat pintar, itu juga sudah cukup ya. Jadi tidak boleh boros. Atau misalnya dia sangat amat cantik, nah itu juga boros tuh. Oke. Kemudian yang ketiga, ada kalimat juga ibu membicarakan rapat di balai desa. Kemudian yang ketiga, yang di kolom B, ibu membicarakan tentang rapat di balai desa. Perhatikan di sini ada kata membicarakan tentang. Di sini hanya membicarakan, langsung ke rapat. Manakah yang lebih mudah dipahami, lebih mudah ditangkap maknanya? Oke, pasti yang nomor 3. Kenapa? Karena yang yang kolom B itu tidak simpel ya. Maksudnya bertele-tele, membicarakan tentang. Sudah membicarakan ditambah lagi tentang. Dia menuliskan cita-citanya di selembar kertas, atau dia menuliskan
tentang cita-citanya di selembar kertas. Mana coba yang lebih efektif atau yang lebih mudah dipahami? Oke, Miss ulang ya. Kalimat pertama, dia menuliskan cita-citanya di selembar kertas. Kalimat kedua, dia menuliskan tentang cita-citanya di selembar kertas. Mana yang lebih enak didengar, lebih mudah dipahami, lebih simple? Oke, pasti kalimat yang pertama. Nah, sama juga seperti ini. Jadi kalau sudah ada kata membicarakan, tidak perlu menggunakan tentang lagi. Kalau sudah ada kata menuliskan, tidak perlu ada kata tentang lagi. Langsung saja, apa yang ia tuliskan? Langsung saja ke objeknya ya. Apa yang dibicarakan? Atau misalnya, dia menceritakan kisah hidupnya. Nah, cukup seperti itu saja, itu yang efektif. Tidak perlu menggunakan kata tentang lagi. Jadi tidak perlu dia menceritakan tentang kisah hidupnya. Nah, itu tidak perlu. Ya, itu boros. Oke, lanjut. Nah, maka apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan. Ya, dia menimbulkan kembali gagasan atau pikiran pada diri pembaca atau pendengar sesuai dengan apa yang ada dalam benak penulis atau, oke, ini bukan pendengar ya, ini seharusnya pembicara. Jadi, kalimat efektif itu kalimat yang membuat si pembaca atau si pendengar paham. Pemahamannya tuh satu pemahamannya sama dengan apa yang dipahami si penulis dan si pembicara. Misalnya Miss ingin menyatakan A, maka kalian akan menangkapnya pun juga A gitu ya. Kalian paham apa yang Miss sampaikan A. Itu namanya berarti Miss sudah menggunakan kalimat yang efektif. Tapi kalau misalnya Miss menyampaikan A, tapi kalian menangkapnya B. Nah, atau orang-orang menangkapnya B, semua orang menangkapnya B. Berarti itu kalimat yang Miss gunakan tidak efektif. Karena apa? Karena tidak mudah dipahami oleh orang lain. Seperti itu ya. Nah, di dalam kalimat efektif itu harus jelas maksudnya. Sebuah kalimat yang efektif, syaratnya pertama itu adalah harus jelas maksudnya. Maknanya harus jelas. Misalnya, Budi ambilkan buku. Budi tolong ambilkan buku. Nah, itu sudah kalimat yang efektif ya. Dia jelas maknanya. Tidak seperti ini misalnya, Budi tolong kamu sekarang ambilkan buku. Nah, itu kurang efektif, nak. Kenapa? Karena terlalu bertele-tele. Kemudian, maksudnya juga kurang jelas. Kemudian tidak memiliki makna yang ganda, ya. Tidak memiliki makna yang ganda atau ambigu. Misal seperti apa? Misal seperti ini. Ada sebuah kalimat seperti ini ya. Jangan Budi lagi. Siswa baru memecahkan vas bunga. Nah, perhatikan kalimatnya. Ini kalimatnya kurang efektif. Kenapa? Karena maknanya, perhatikan. Ini maknanya bisa banyak, nak. Makna yang pertama, siswa baru memecahkan vas bunga. Siswa yang baru maksudnya. Siswa yang baru memecahkan vas bunga. Oh, ada siswa baru, kemudian dia memecahkan vas bunga. Nah, itu makna yang pertama. Yang kedua, siswa baru memecahkan vas bunga. Ya. Ada seorang siswa yang baru saja memecahkan vas bunga. Nah, itu kan berarti maknanya ada dua ya. Maknanya ganda atau ambigu. Ini sebenarnya siswa yang baru atau siswa baru saja memecahkan vas bunga. Kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut. Tidak menimbulkan makna yang berlebihan tadi ya. Udah sangat, kemudian ada sekali lagi sangat amat cantik, sangat cantik sekali gitu ya. Sangat paling cantik. Nah, itu sudah berlebihan. Atau para siswa-siswa, para ibu-ibu, dan lain sebagainya. Kemudian, struktur kalimatnya harus jelas. Struktur kalimat S, P, O, K. Itu harus jelas. Mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek, dan mana yang keterangan. Oke? Jangan sampai tidak jelas. Oke, nah kemudian sekarang, ini ada prinsip-prinsip kalimat efektif. Ya, ketika mau sebuah kalimat efektif, perhatikan prinsip-prinsip ini. Ya, atau ciri-ciri dan syarat gitu ya. Pertama, itu ada kesepadanan, ya.
Memiliki subjek dan predikat yang jelas tadi yang disampaikan ya. Subjek dan predikatnya harus jelas, tidak memiliki subjek ganda dalam kalimat tunggal. Kemudian keparalelan bentuk, keparalelan. Maksudnya apa? Kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Maksudnya misalnya nih gini, kalian menggunakan kata seperti ini. Oke, sebentar. Kita ke contoh yang kesepadanan dulu ya, sepadan. Jadi SPOK-nya jelas. Misalnya seperti ini, Nak. Contoh kalimatnya. Bagi para hadirin Oke, perhatikan kalimat ini. Bagi para hadirin dipersilakan berdiri. Ini tidak sepadan, Nak. Kenapa? Karena tidak jelas mana subjeknya. Ya, mana subjeknya di sini? Perhatikan, bagi para hadirin dipersilakan berdiri. Oke, dipersilakan berdiri. Predikat misalnya ya. Kemudian, para hadirin, bagi para hadirin. Subjeknya yang mana? Bagi para hadirin kah? Ya, otomatis kan berarti subjeknya adalah bagi para hadirin. Nah, itu tidak efektif. Maka seharusnya baginya itu dihapus. Jadi jelas, siapakah yang dipersilakan berdiri? Yaitu para hadirin. Ya, ini adalah subjek. Coba kalau misalnya tadi masih bagi para hadirin. Bagi para hadirin. Siapakah yang dipersilakan berdiri? Bagi para hadirin jawabannya. Kan tidak jelas ya. Tapi kalau misalnya kita hapus, jelas. Siapakah yang dipersilakan berdiri? Para hadirin. Kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, kemudian keparalelan bentuk. Jadi suatu kalimat yang efektif itu harus paralel. Misalnya apa? Misalnya, kalau misalnya kalian menggunakan kata ini. Budi suka membaca, menulis, dan memancing misalnya. Budi suka membaca, dan jangan ini deh. Begini. Budi suka kegiatan literasi. Misalnya membaca, menulis, dan mengapresiasi karya sastra. Misalnya seperti itu ya. Nah, di sini dia paralel. Kenapa? Lihat. Di sini ada kata membaca, menulis, dan mengapresiasi. Semuanya ini berawalan dengan me, dan me ya. Beda kalau misalnya kalian menggunakan seperti ini. Budi suka kegiatan literasi, misalnya membaca, menulis, kemudian pengapresiasian gitu ya. Atau Budi suka kegiatan literasi, misalnya membaca, penulisan, dan pengapresiasian. Nah, itu tidak efektif. Kenapa? Karena tidak paralel ya. Kata yang bentuk katanya yang digunakan tidak sama. Ada yang imbuhan pe, ada yang imbuhan me. Nah, itu tidak efektif. Jadi kalau yang efektif itu harus paralel. Kalau kalian menggunakan imbuhan pe, ya pe semuanya. Kalau kalian menggunakan imbuhan me semuanya. Seperti itu, ya. Itu paralel. Kemudian kehematan kata, ya katanya harus hemat ya. Jangan seperti tadi para siswa-siswa gitu. Atau dia amat sangat dan lain sebagainya ya. Jadi menghindari unsur-unsur yang sinonim, yang sama. Ya. Dia amat sangat cantik. Itu kan tidak hemat ya. Boros. Kemudian kecermatan ya. Cermat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Jadi ini berkaitan dengan tidak ambigu ya. Tidak ambigu. Jadi kalau ambigu, setiap kalimat yang ambigu itu berarti dia tidak efektif. Kemudian ketegasan. Meletakkan kata kunci di awal kalimat dan mengurutkan kata secara bertahap. Oke. Jadi dia tegas. Misalnya contoh gini. Kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Nah, itu tidak efektif. Kamu sapulah lantai rumah agar bersih.
Nah, seharusnya seperti apa? Seharusnya sapulah lantai rumahmu agar bersih. Nah, dia jelaskan tegas gitu. Kamu sapulah lantai rumahmu agar bersih. Itu terlalu bertele-tele dan tidak cermat ya dalam memilih katanya. Sedangkan kalau kita menggunakan kalimat sapulah lantai rumahmu agar bersih, nah itu lebih tegas. Maaf, iya lebih tegas ya. Tadi kita masuk ke tegas. Oke. Nah, kemudian kepaduan. Ya, kepaduan itu informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ya, jadi jelas, kita paham. Seperti itu. Oke, kecermatan tadi sudah ada ya. Oke, maaf ini bukan kecermatan, salah. Ini harusnya kelogisan. Kalau kelogisan itu ya mudah dipahami oleh akal kita ya. Jadi ya masuk akal gitu. Gitu, oke. Itu kelogisan. Contoh kelogisan misalnya, yang kalimat yang tidak logis contoh seperti ini. Kepada Bapak sekolah, kepada yang terhormat Bapak sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, ini tuh sering sekali kalian dengar pasti ya, kalau di mungkin di upacara ataupun nanti di acara-acara yang lain. Nah, kalimat waktu dan tempat kami persilakan itu tidak efektif. Nah, kenapa? Berarti kita sama saja mempersilakan waktu dan tempat ya. Seharusnya sebagaimana? Seharusnya kepada Bapak sekolah kami persilakan. Cukup seperti itu saja ya. Kok waktu dan tempat dipersilakan? Oke, paham ya sampai sini ya. Itu kalimat efektif. Jadi nanti kalau misalnya ada PAS, ada soal tentang kalimat efektif, kalian harus paham. Oke, sip. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.